Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hedir Marila. Saya calon guru penggerak angkatan 4. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus tahap 1 calon guru penggerak. Tahap berikutnya yaitu simulasi mengajar. Pada simulasi mengajar ini dibutuhkan persiapan yang sangat matang. Salah satunya RPP. RPP yang telah kita susun, RPP tersebut akan kita upload ke link guru berbagi. Link tersebut akan dicantumkan pada SIM PKB teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya mencoba sharing pengalaman saya ketika mengikuti simulasi penggerak pada angkatan 4 yang lalu. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan sedikit kepada teman-teman yang akan mengikuti simulasi mengajar. Tips pertama mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu RPP yang akan kita upload harus disusun sedemikian lengkap dan memuat komponen-komponen RPP mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dan juga harus memperhatikan model, media, sumber belajar sehingga RPP akan menjadi RPP yang baik, benar, kreatif, dan inovatif. Yang baik itu yang memenuhi kriteria ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang benar yaitu adanya penyederhanaan RPP. Yang kreatif dan inovatif yaitu RPP-nya itu memuat RPP yang ada sumber belajar dan media belajar yang interaktif, yang kekinian. Jadi RPP tersebut bisa mengakomodir lebih inovatif. Tips kedua yaitu pemilihan tempat yang kondusif. Memilih tempat yang bebas dari kebisingan. Gangguan di saat kita simulasi mengajar akan mempengaruhi dari kesiapan kita ketika simulasi mengajar karena kita dipantau oleh tim penguji. Kondusif yang kedua yaitu aman. Maksudnya di sini koneksi internet yang lancar karena saat simulasi mengajar ini dilaksanakan secara vkon dengan penguji, maka bila jaringan terganggu pasti akan mempengaruhi konsentrasi kita untuk melaksanakan simulasi mengajar. Selain itu, pastikan perangkat atau laptop terhubung ke sumber listrik atau memiliki baterai penuh dan juga headphone atau speaker pada perangkat teman-teman berfungsi dengan baik karena ini mempengaruhi kelancaran proses simulasi mengajar kita. Tips ketiga berkaitan dengan pembukaan dan penutupan dengan tepat. Maksudnya tepat ini adalah tepat waktu dan sasaran. Pada pembukaan pembelajaran dimulai dengan semangat, memberikan penguatan motivasi kepada siswa, melakukan persepsi dengan cantik dan baik. Dan semua itu dilakukan dengan memperhatikan waktu yang tersedia. Kemudian dilaksanakan proses pembelajaran sesuai langkah-langkah pembelajaran yang termuat di RPP dan dilengkapi media yang interaktif dan metode pembelajaran kreatif. Ketika proses simulasi mengajar berlangsung, bila waktu akan habis, penguji atau asesor akan mengingatkan akan sisa waktu. Nah, ketika penguji memberitahukan sisa waktu, misalnya ketika itu saya sisa waktu 2 menit lagi. Nah, pergunakanlah waktu yang tersisa tersebut untuk menutup pembelajaran dengan baik dan cantik dan memenuhi poin-poin penting pada yang tercantum di RPP yang telah kita susun. Tips keempat, pembelajaran student center learning atau berpusat pada siswa. Karena ketika simulasi mengajar, kita posisikan siswa kita hadir, tetapi kenyataannya tidak ada atau imajiner. Maka tetap dianggap pembelajaran kita membuat siswa aktif. Maka agar meyakinkan asesor atau penguji dengan cara yaitu memberikan pengarahan kepada siswa, memberikan bimbingan kepada siswa dan juga memberikan penguatan atau persepsi yang seolah-olah siswa itu melakukan aktivitas dan juga tidak ada waktu jeda. Maksudnya di sini jangan seolah-olah kita menunggu siswa menyelesaikan tugas dan terjadi stagnan, tidak ada kegiatan. Selain itu juga yang paling penting penggunaan media ajar yang menarik, media yang berbasis multimedia dan alat peraga yang nyata atau konkret.
Contohnya ketika itu saya menggunakan berbagai macam jenis benih tanaman sebagai alat peraga nyata karena berkaitan dengan KD mata pelajaran saya yaitu agrobisnis tanaman pangan. Dan juga saya menggunakan slide PPT yang saya cetak pada saat itu dan ditempel di papan tulis. Karena waktu itu saya sudah menyiapkan slide PPT, tetapi di saat akan tampil bermasalah dengan infocus. Tetapi itu bukan suatu kendala karena saya sudah mengantisipasinya dengan slide-slide yang telah saya print lalu saya tempel di papan tulis. Tips kelima yaitu jawab dengan tenang dan optimis. Pada akhir simulasi mengajar, asesor akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses yang telah kita lakukan. Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan sebaik mungkin isi langkah-langkah yang kita pilih ketika mengajar, dan juga teman-teman harus optimis terhadap penggunaan atau pengembangan metode mengajar yang telah dilakukan. Demikianlah tips dan trik mengikuti simulasi mengajar, semoga bermanfaat dan semuanya teman-teman bisa lulus 100%. Semangat! Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.